Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, ya. Dan terdiri atas 6 bab, ya. Bab pertama tentang babul adab, yang kedua tentang bab tentang albir wasilah, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi, yang ketiga bab zuhud al wara, tentang zuhud dan wara, bab keempat tentang memperingatkan tarhib min masawi'il akhlak, memperingatkan tentang bahayanya akhlak yang buruk. Bab yang kelima yang sudah kita selesaikan pada pertemuan kemarin tentang targhib fi makarimil akhlak, motivasi untuk berakhlak mulia. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam, bab yang terakhir adalah tentang bab az-zikir wa doa, tentang zikir dan doa. Ya, diharapkan bahwasanya seorang dalam kehidupannya dia memperbanyak zikir dan doa, karena zikir dan doa ini adalah termasuk afdhalul ibadat, ya. Ibadah yang sangat agung, ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui bahwasanya kita sekarang sedang hidup di zaman yang sangat mudah memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan gencarnya medsos, ya, dengan gencarnya berita-berita kejadian alam, ya, yang peristiwa-peristiwa yang silih berganti tiada hentinya, ya, membuat kita terpancing untuk mengetahui berita-berita tersebut. Dan terkadang berita-berita tersebut bukan hanya datang satu seri, terkadang berseri-seri dan terkadang berjilid-jilid, ya. Kemudian kita ikuti satu demi satu, berjam-jam waktu kita lewatkan sehingga kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan hati ini menjadi tentram. Bagaimana tidak tentram? Dia mengingat zat yang kebahagiaannya berada di tangannya. Kebahagiaan kita di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin bahagia kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji hamba-hambanya yang spesial yang selalu mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, yaitu mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka juga merenungkan tentang keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, kami tidak mungkin kau menciptakan alam semesta dengan sia-sia. Maka Maha suci Engkau dan lindungilah kami dari neraka Jahannam. Nah, ibadah zikir ini adalah ibadah sebenarnya yang sangat mudah. Jadi seluruh ibadah yang ada, yang paling mudah ibadah zikir. Ya, seorang apa saja mengatakan astagfirullah, apa saja mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar. Mudah, ya. Sangat mudah. Tetapi dan selain mudah, pahalanya banyak, ya. Pahalanya sangat besar. Akan kita baca nanti pahala-pahala zikir. Mudah dan pahalanya besar. Namun tidak banyak orang yang senantiasa melakukannya. Tidak banyak orang yang senantiasa melakukannya. Sementara kalau misalnya saya bicara di komunitas misalnya di Arab Saudi dulu ketika saya belajar, zikir itu perkara yang biasa. Kita lihat orang tua berjalan sambil bertelekan dengan tongkatnya, kemudian dia berzikir di jalan. Kita naik mobil, naik taksi, super taksi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, dan hal yang biasa bagi mereka yang itu belum hidup di negeri kita. Yang itu belum hidup di negeri. Seperti kita juga kadang-kadang ada guru-guru kita yang datang, kemudian kita naik mobil bersama dia. Di tengah-tengah dia berzikir, di atas mobil dia berzikir, di pesawat dia berzikir. Kita belum hidup suasana seperti itu, ya. Maka kadang-kadang ada rasa pekewuh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah ibadah yang sangat mudah dan pahalanya sangat besar. Oleh karenanya kalau ditanya siapakah orang yang paling terbaik dalam ibadahnya? Jawabannya adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang berpuasa yang terbaik? Adalah yang dalam puasanya dia paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang sholat yang terbaik? Ya,
yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar, ya. Aqimis sholata wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, dirikan salat untuk mengingatku. Ya, karena ada orang salat pikirannya melayang-layang, ada orang salat fokus berzikir kepada Allah Subhanahu, ingat Allah. Maka yang terbaik orang salat yang terbaik adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mujahid yang terbaik apa? Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh maka tegarlah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, semoga kalian beruntung. Jadi ini ibadah yang harus kita saling mengingat, ya. Dan bahkan kalau bisa kita hidupkan, bukan cuma tatkala kita bertemu kawan, tatkala kita di rumah ya, mungkin lagi di tempat tidur di samping istri, astagfirullah. Kenapa biasa? Jadi biasa. Jadi hidup syiar tersebut didengar oleh anak-anak, didengar oleh istri, didengar oleh suami, enggak ada masalah. Astagfirullah, buka Al-Qur'an, baca di depan istri, di depan anak-anak. Jadi kita ingin suasana zikir itu hidup di rumah, ya, bukan rumah hening tidak ada zikirnya, ya. Dan ini adalah ibadah yang sangat mudah, ya. Dan namun banyak orang yang melalaikannya. Oleh karenanya taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang diberi taufik untuk memperbanyak lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas masalah az-zikir wa doa. Az-zikir wa doa. Ya. Zikir dan doa. Zikir ada tiga komponen, ya. Itu zikir bil qalb, dengan hati. Kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Artinya janganlah kau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya. Jangan kau ikuti, dalam surat Al-Kahfi, ya, orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari berzikir kepada kami. Perhatikan di sini Allah mengatakan bahwasanya hatinya, yaitu tempat berzikir adalah hati di antaranya. Zikir dengan hati. Kemudian yang masyhur di masyarakat adalah zikir dengan lisan. Zikir dengan apa? Lisan, bil lisan. Dengan lisan. Ya, dan ini banyak, ya. Hadis-hadisnya ucapan, Rasulullah SAW mencontohkan dengan ucapan banyak sekali. Kemudian zikir dengan anggota tubuh, bil jawarih. Zikir dengan anggota tubuh. Contohnya apa? Contohnya sholat. Ya. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya. Dirikan salat untuk ingat aku. Salat adalah zikir. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahu akbar. Wala dzikrullahi akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya salat mencegah kemungkaran dan perbuatan mungkar dan mengingat Allah lebih besar. Dan jadi Allah menamakan salat dengan zikrullah, ya, dengan zikrullah, ya. Tentunya zikir yang terbaik yaitu zikir yang jadi patokan utama adalah hati, ya. Ini zikir yang tergabung di antaranya hati dengan lisan atau hati dengan jawarih, ya.
Adapun zikir lisan saja tanpa hati maka itu kurang. Ada pahala tapi nilainya kurang. Zikir dengan anggota tubuh tapi hati lalai itu juga kurang. Maka yang paling penting adalah zikir disertai dengan zikir hati. Adapun doa, ya. Adapun doa maka ada dua, ya. Doa ada dua model. Yang pertama disebut dengan du'aul mas'alah. Yang kedua namanya du'aul ibadah. Namanya doa masalah. Doa masalah itu maksudnya apa? Itu memohon langsung dengan lisan. Kalau ini artinya apa? Doa ibadah itu doa, ya, dengan ya kondisi ibadah. Ya. Contoh ya, seorang haji, ini semua masuk semua ibadah. Seorang haji, apa tujuannya? Untuk diampuni dosa-dosanya. Seorang sholat, ya, untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosanya. Ya, misalnya, secara tidak langsung meskipun dia tidak mengungkapkan, tapi ketika dia sholat, ketika dia haji, ketika dia umrah, dia melakukannya itu semua dalam rangka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi dia beribadah itu menunjukkan dia sedang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan doa al-mas'alah itu seperti doa masalah seperti kita biasa kita minta ya Allah, ya Rabbi. Kemudian doa al-ibadah. Dua-duanya zikir adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Zikir ibadah dari sisi apa? Ibadah dari sisi mengingat Allah. Dari sisi mengingat Allah. Adapun doa, ya, ibadah dari sisi menunjukkan ketundukan. Ya, di hadapan Allah. Dan dua-duanya Allah cintai, ya. Jadi ini bukti bahwasanya Anda adalah hamba Allah sehingga Anda tunduk dan minta kepada Allah. Ini bukti bahwasanya Anda mencintai Sang Pencipta yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk mengisi waktu-waktunya untuk banyak berzikir dan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, kita perhatikan kehidupan Nabi, waktu Nabi tidak keluar dari dua ini. Kalau enggak berzikir, Nabi berdoa. Kalau kita melihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baru bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan zikir dan doa. Itu aja. Mau bangun tidur doanya sudah berapa, keluar rumah mau ini mau anu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berzikir juga demikian. Rasulullah SAW senantiasa berzikir, istighfar, kemudian Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Subhanallah, alhamdulillah. Rasulullah SAW sering berzikir. Maka kita sekarang, ya ikhwan, saya bicara tentang diri saya pribadi, kita kejebak dengan hal-hal yang membuat kita lalai. Sehingga banyak waktu-waktu kita yang terbuang, sehingga kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja bertanya berapa sering kita baca Al-Qur'an dalam sehari, ya. Berapa sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu kita untuk mengikuti medsos, untuk baca berita, untuk ikut komentar dan yang lainnya. Tentu masing-masing kita tahu diri. Maka jangan sampai terjebak, jangan sampai waktu kita terus berjalan, umur semakin berkurang, sementara kita jauh dari namanya zikir dan doa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menulis Bulughul Maram yang kita tahu dari awal adalah buku-buku hadis, bab taharah, kemudian bab salat dan seterusnya. Kemudian beliau tutup dengan Kitabul Jami' tentang adab dan beliau tutup dengan zikir dan doa. Kenapa? Karena orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak mengingat Allah dan paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang paling banyak mengingat Allah, paling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berkaitan dengan kita akan bahas sedikit misalnya adab-adab zikir, adab doa yang antum bisa baca di buku yang lain lah insyaallah. Kita masuk aja langsung pada
Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatah, dan bibirnya bergerak untuk dengan menyebutku. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa sahih Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari menyebutnya secara muallaq. Secara muallaq itu tanpa dengan sanad yang terpotong, disebutkan dalam sahih Al-Bukhari. Dan hadis ini menjelaskan tentang salah satu keutamaan berzikir kepada Allah wa taala, yaitu Allah senantiasa bersama hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis lafalnya, ana ma abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ma abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Yang artinya, aku bersama hambaku. Aku bersama hambaku. Bersama hambaku. Selama dia berzikir kepadaku. Mengingatku. Wa taharrakat bi syafatah, dan bergerak kedua bibirnya dengan menyebutku. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di sini Allah mengatakan ana ma abdi, aku bersama hambaku. Bersama di sini namanya al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-khassah. Itu kebersamaan khusus yang melazimkan pertolongan. Kebersamaan khusus yang melazimkan pertolongan Allah. Ya akhi, jadi kita dimanapun kita berada, dalam kondisi dalam kerjaan, dalam yang ini, perbanyak berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah terus bersama kita. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Ingatlah aku ingat kalian. Ya. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Ini syarat, ini jawab ya. Ini syarat. Ingatlah aku, jawabnya apa? Aku ingat kalian. Adzkurkum, makanya dia majzum. Ini suatu kelaziman. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, ingat Allah. Subhanallah. Allah Maha tahu. Tatkala bibir kita bergerak, astagfirullah, astagfirullah. Meskipun enggak ada yang lihat, satu dunia enggak ada yang lihat. Allah tahu enggak? Allah tahu. Allah lihat enggak? Allah lihat. Allah mendengar enggak? Allah mendengar. Dan Allah akan mengingat kita, dan Allah akan membicarakan kita. Ya. Kemudian di antara faedah, selain Allah mengingat kita, Allah akan bersama sang hamba. Bersama di sini ma'iyah khasah, karena ma'iyah amma, sebagaimana kita pernah bahas dalam masalah akidah, kebersamaan umum itu yaitu Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, Allah tahu. Tetapi ada Allah kasih perhatian khusus kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang salihin. Yang disebut dengan ma'iyah khusus, seperti ma'iyah yang spesial. Ya, seperti wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Jadi ini subhanallah faedah yang besar bagi orang yang banyak berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat selama dia berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatah, dan bergerak kedua mulutnya yang ini atau bibirnya yang ini menunjukkan dianjurkannya zikir dengan lisan. Jadi zikir bukan cuma dengan hati. Hati bagus, itu utama berzikir dengan hati. Tapi Allah ingin diagungkan. Allah ingin disebut-sebut, ya. Maka seorang bukan hanya dalam hati dia ingat Allah. Ada ibadah banyak, ada yang dalam hati tok seperti tafakkur. Berzikir kepada Allah dengan hati, tidak dengan sebut. Itu tafakkur namanya. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, berfikir, merenungkan dengan agungan Allah. Baca buku sambil merenungkan tentang agungnya syariat, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pelajari Asmaul Husna, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan hukum-hukum Islam, itu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang syariat Allah, tapi juga berbanyak ngomong waktu, jangan lupa untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil tentang pentingnya berzikir dengan lisan. Baik. Tolong dihapus. Oleh karenanya ikhwan, dan zikir nih ibarat kita harus, kemudian kita harus menghadap kiblat, kemudian ada zikir kapan saja. Duduk di kursi, subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Naik mobil kita bilang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la haula quwata illa billah, ya. Banyak bisa kita ucapkan, ya. Subhanallah. Pahala mengalir, pahala mengalir, pahala mengalir, ya. Tapi sekarang subhanallah, orang kalau ada waktu kosong langsung membunuh waktu dengan melihat medsos, ya, menghabiskan waktu dengan membaca berita yang enggak jelas juntrungnya, enggak jelas sumbernya, ya, benar atau tidak. Belum lagi maksiat yang banyak yang kita lihat di HP kita dan yang lainnya. Baik, berikutnya hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah." Tidaklah ibnu Adam, anak Adam, mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab neraka seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan diriwayatkan oleh Tabrani, ya. Dan dikatakan oleh Al-Haythami rijal sahih, ya. Namun dia boleh berkata, ya, ila anna Ziyad bin Abi Ziyad maula bin Ayyash lam yudrik Muadzan. Hanya saja Al-Haythami mendhaifkan hadis ini karena ada sanad yang terputus. Ibnu Hajar menghasankan hadis ini dengan mengatakan bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, bisa jadi ada pendukung-pendukungnya dari hadis, dari riwayat-riwayat yang lain. Tapi hadis ini menjelaskan tentang agungnya ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di sini Rasulullah SAW bersabda, ma amila ibnu Adam amalan, ibnu Adam, anak Adam, tidak melakukan satu amalan yang lebih hebat dari zikir kepada Allah dalam menyelamatkan seorang dari neraka jahanam. Ibadah apa yang paling agung yang memudahkan seorang lepas dari neraka jahanam adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Rasulullah SAW mengingat Allah dalam segala kondisi. Sampai para ulama khilaf, kalau kita baca dalam buku-buku para ulama, bagaimana hukum seorang berzikir di hammam. Hammamat, yaitu yang ada semacam kamar mandi yang ada di zaman dahulu, bukan tempat buang air besar, tapi mereka tempat untuk mandi. Apakah seorang boleh berzikir di kamar mandi dalam kondisi tidak berpakaian? Sampai khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh. Ya, kenapa? Karena para salaf dahulu mereka semangat untuk berzikir. Sampai dalam kondisi mereka di dalam kamar mandi selama bukan sedang buang air, ya, dalam buang air besar atau buang air kecil, tidak, dalam kondisi dalam kamar mandi mungkin menghangatkan badan atau sauna misalnya, atau dalam kondisi tidak berpakaian. Bolehkah orang berzikir dalam kondisi tidak berpakaian? Maka khilaf di kalangan para ulama. Karena tidak ada dalil yang melarang.
Tetapi bagaimana para salaf dahulu mereka semangat memanfaatkan waktu mereka, mereka tidak ingin waktu terlewat tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, apalagi kalau kita di rumah dalam kondisi berbaring, dalam kondisi tidur, dalam kondisi santai, ya salahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya zikir alhamdulillah banyak, bisa berzikir dengan lisan, bisa berzikir dengan membaca buku agama, bisa berzikir dengan baca Al-Qur'an ya. Banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Tapi kita lanjut ya pada hadis berikutnya. Namun sebelumnya ada suatu hadis yang mirip dengan hadis yang tadi kita sebutkan tentang bahwasanya ana ma'abdi ma dzakarani. Aku bersama hambaku selama hambaku mengingatku. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Fa idza dzakarani fi nafsihi. Jika dia menyebutkan, dia mengingat aku dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia dalam jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebutku di depan orang-orang, maka aku akan menyebut dia di kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Maksudnya apa? Jika seorang menyebut Allah, mengingat Allah di hadapan khalayak, Allah akan sebut-sebut dia di depan para malaikat. Ya, di depan para malaikat. Dan ini juga menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, balasan yang Allah berikan lebih baik daripada yang kita lakukan. Jadi, kalau kita mengingat Allah, Allah dalam jiwa, Allah juga mengingat kita dalam jiwanya. Kalau kita menyebut Allah di hadapan banyak orang, maka Allah akan menyebut kita di hadapan ya malaikat ya. Dan ini suatu keutamaan yang sangat besar ya. Bagaimana Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikatnya. Taib. Hadis berikutnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis. Yadhkurunallaha, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa haffat bihimul malaika, kecuali malaikat akan mengumpul di sekitar mereka, menutupi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Saya teruskan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah." Tidaklah suatu kaum duduk suatu majelis dalam rangka mengingat Allah, illa haffat bihimul malaika. Illa haffat bihimul malaika. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Taib. Apa artinya? Tidaklah suatu kaum, tidaklah duduk suatu kaum pada suatu majelis, pada majelis apapun, dalam rangka mengingat Allah. Mereka mengingat Allah, mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kecuali akan malaikat meliputi mereka. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu rahmat Allah ya menutupi mereka.
Wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut mereka ya di sisi di depan makhluk yang di sisi Allah. Itu di malaikat, di hadapan malaikat di sisi Allah. Baik. Perhatikan di sini Nabi mengatakan ma jalasa qaum. Tidaklah suatu kaum. Ini mencakup kaum mana saja ya. Ya, mencakup 2 orang ya. 2 atau 3 orang ya. Atau lebih. Jadi mereka duduk dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis, perhatikan di sini, majlis di sini kata para ulama ya tidak harus di masjid. Tentu di masjid lebih afdal, tapi tidak di masjid. Karena di sini majalasa qaumun majlisan. Tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majelis apapun yang mereka mengingat Allah di situ. Di sini majelis zikir ya. Majelis zikir ya. Kecuali malaikat akan meliputi mereka. Itu malaikat datang berkumpul meliputi mereka. Rahmat Allah turun. Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat. Pertanyaan, zikir sini maksudnya apa? Zikir di sini umum ya. Zikir sini umum. Ya, semua bentuk mengingat Allah seperti di antaranya berzikir yang ma'ruf. Berzikir dengan lisan ya. Seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Duduk kemudian duduk berzikir di masjid atau berzikir di rumah, masing-masing ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya baca Al-Qur'an ya. Ini afdhalul zikir, baca Al-Qur'an ya, ini zikir yang terbaik ya. Kata para ulama, zikir yang terbaik adalah mengingat firman Allah apalagi sambil memahami maknanya, baca Al-Qur'an ya, baca tafsirnya ya. Dan tafsirnya kemudian misalnya bersolawat ya. Bersolawat kepada Allah, kepada Nabi, bersolawat. Kemudian tangannya menuntut ilmu. Ilmu Allah, yaitu syariat. Tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." In kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada ahlu zikir kalau kalian tidak paham. Bertanyalah kepada ahlu zikir kalau kalian tidak berenam. Kalau kita baca artikan bertanyalah kepada tukang zikir kalau kalian tidak mengerti. Zikir sini maksudnya apa? Maksudnya ilmu. Maksudnya ilmu. Karena kalau tukang zikir saja tidak mengerti ilmu, gimana mau ditanya? Ya, para ulama sepakat ini maksudnya tanya kepada para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya mereka lah para ulama yang mereka ahli dalam syariat, menunjukkan bahwasanya ilmu yang mereka pelajari adalah zikir kepada Allah. Oleh karenanya seharusnya sebagaimana Al-Quran mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana berzikir mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana bersalat mendekatkan diri kepada Allah, demikian juga menuntut ilmu. Seharusnya mendekatkan seorang kepada Allah. Karena tatkala seorang belajar ilmu, dia ingat kepada Allah. Ini semua ilmu Allah. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini semua majelis ilmu. Kita alhamdulillah sekarang kita berkumpul ya, meskipun majelis Zoom ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk dari kaum ini ya. Ya, kita berkumpul meskipun ya dengan jarak yang jauh ya. Tapi satu hati, kita satu majelis ya. Satu majelis ya. Bahkan mungkin kalau dihukum satu majelis. Kenapa? Karena kita saling bisa melihat ya. Saling melihat. Makanya kalau terjadi jual beli juga oke ya, karena kita saling melihat ya. Taib, maka zikir di sini adalah umum. Di antara juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah didengarkan dikumandangkan azan Jumat, kata Allah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, di antara bersegeralah menuju mengingat Allah kepada zikir. Sebenarnya Allah mengatakan zikir maksudnya khutbah. Di antara ada yang pendapat mengatakan khutbatul Jumat. Khutbah Jumat adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena di situ ilmu, seorang berusaha menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Namun jangan dipahami maksud dari hadis ini yaitu kita kumpul bareng-bareng kemudian melakukan zikir-zikir bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang, bikin 2 saf kemudian goyang kanan, goyang kiri, loncat-loncat, tapi ada yang loncat-loncat sampai kemudian
sampai agak setengah gila dikatakan, wah soal dia sudah sampai apa ya? Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan nampak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering begitu, para sahabat sering begitu. Ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman sering melakukan demikian. Kalau itu sering mereka lakukan, maka pasti akan datang dalam banyak riwayat. Ya, karena itu suatu yang menarik. Bayangkan, joget-joget, loncat belok kanan, belok kiri, kemudian kadang-kadang bergandengan, sebenarnya dilakukan oleh orang sufiyah. Bukan itu zikir yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang berzikir, duduk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengar pengajian, atau belajar Al-Quran, atau belajar yang lain. Itu zikir, ya, zikir yang menambah takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang joget-joget sambil nyanyi-nyanyi, ya, paduan suara dan yang lainnya. Tapi apa faedahnya? Malaikat akan turun. Oleh karena di antara di sini malaikat, hafat bihimul malaikah, malaikat meliputi mereka. Di antara dalil bahwasanya termasuk zikir adalah untuk ilmu, hadis yang masyhur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikah la tadau ajnihataha. Ya, sungguhnya ridon li talibil ilmi, ridon bima tasna. Kata Nabi, sungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Ya. Ridon, karena ridho kepada apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Malaikat mencari penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, maka dia pun mendekat, dia meletakkan sayap yang menunjukkan tawadhu. Tawadhu kepada siapa? Tawadhu kepada penuntut ilmu. Jadi kita ini kurang menghadirkan, maksudnya ilmu itu ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung. Bentuk zikir kepada Allah diantaranya apa? Ilmu. Maka seorang berusaha, kalau dia hadir di majelis ilmu, dia mengagungkan apa yang sedang dia pelajari, duduk dengan tenang, mencatat apa, semua itu ada pahalanya. Bahkan malaikat meletakkan sayapnya, tawadhu kepada penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna, karena suka dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullah fi man indah. Di sini perhatikan. Dan Allah menyebut mereka, kaum tersebut, fi man indah, di sisi malaikat yang ada di sisi Allah, yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan sifat maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah, ya. Karena malaikat sana tinggi. Kalau Allah di mana-mana, ya tidak ada bedanya dengan malaikat, dengan mereka yang sedang berdiri pada Allah. Tapi Nabi mengatakan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang berada di sisi Allah. Ya. Di hadapan orang-orang atau di hadapan makhluk yang berada di sisi Allah, maksudnya di malaikat, maksudnya di langit, ya. Menunjukkan ada bahwasanya Allah tidak di mana-mana, ya. Tapi Allah berada di atas. Wallahu a'lam bishawab. Taib, tolong dihapus. Taib, kita lanjutkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, wa anhu, yaitu sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis, lam yadhkurullah, mereka tidak mengingat Allah di situ. Majelis tersebut tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala nabi, dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali majelis tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata hadis yang hasan. Saya ulangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma qa'ada qaumun", tidak satu kaum pun, 2 orang, 3 orang yang duduk pada suatu majelis. Namun dalam majelis tersebut ini terbalik daripada hadis sebelumnya. Kalau di sebelumnya, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah", tidak ada suatu kaum duduk di suatu majelis mereka ingat kepada Allah. Sekarang terbalik. Suatu kaum duduk di suatu majelis tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Majelis tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan karena majelis tersebut menjadi majelis yang sia-sia, buang-buang waktu. Ini Nabi tidak sedang berbicara tentang majelis maksiat. Nabi tidak sedang berbicara tentang majelis ghibah,
majelis namimah, ya. Nabi tidak sedang bicara tentang majelis ngerumpi, majelis ibu-ibu. Nabi tidak sedang bicara tentang majelis bioskop, ya. Nabi tidak bicara tentang majelis sinetron, tidak. Nabi tidak sedang berbicara tentang majelis ya menceritakan keburukan-keburukan sana sini, tidak. Nabi berbicara majelis umum, yang tidak ada maksiat. Ini majelis umum, tidak ada maksiat. Tetapi dalam majelis tersebut, ya cuma bicara-bicara, tawaktiwi, ya. Tidak menyebut Allah sama sekali. Tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini, waktu yang terbuang itu akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat kelak. Ya. Ini dalil bahwasanya bagaimana syariat benar-benar mengagungkan, ya, mengagungkan waktu. Dan kita ini hanyalah kumpulan waktu yang umur kita hanyalah rangkaian dari hari-hari. Semakin hari-hari kita lewati, semakin berkurang umur kita. Sebagai perkataan Hasan al-Basri, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'du. Kalau sebagian hari telah kau lewati, maka semakin berkurang sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'du, kalau sebagian umurmu telah berkurang, yushiku an yadhhab kulluk. Dikhawatirkan akan hilang seluruh umurmu. Ya, al-waqtu kas-sayf illam taqta'u qata'aka. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya waktu seperti pedang. Kalau kau tidak gunakan pada yang bermanfaat, dia akan memotongmu sendiri. Ya, sulit kita mengatakan waktu itu, ya, kecuali kalau bukan kebaikan akan dibawa kepada keburukan. Kebiasaannya seperti itu. Ya. Kalaupun waktu tersebut tidak ada maksiat, berjalan 1 jam, 2 jam, namun tidak bersibuk, tidak mengingat Allah dalam majelis tersebut, tidak bersalat kepada Nabi, maka akan jadi penyesalan. Ya, kenapa dulu saya buang-buang waktu? Kenapa saya habiskan waktu? Ya, maka saya ingatkan kepada para ikhwan, para akhwat, kalau berkumpul, ya, jangan lupa di majelis apapun mengingat Allah. Mengingat Allah tadi sudah dijelaskan umum. Mau baca hadis, ada di situ kita, atau diskusi sedikit agama, atau kita istighfar, astagfirullah umum. Yang penting majelis tersebut jangan sampai kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara tentang agama, mau bicara tentang dakwah, ini semua bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syariat Allah, atau di sela-sela kita tertawa, kita istighfar, astagfirullah, atau setelah kita meninggalkan majelis kita baca doa kafaratul majelis. Ini dalil tentang pentingnya kita memperhatikan waktu. Tolong ambil buku itu, buku. Saya ingin menyampaikan, membacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ya. Halaman 71 tentang adab atau tentang kumpul-kumpul dengan kawan-kawan ditinjau dari maslahat dan mudarat. Ya. Karena kita kata orang makhluk sosial, manusia makhluk sosial, harus ngobrol, harus ketemu, ya. Enggak ada masalah kita ketemu dengan kawan-kawan, ketemu di masjid, ketemu di pengajian, datang ke rumahnya jenguk, ngobrol-ngobrol, menghilangkan kerinduan, ya. Itu boleh, tapi harus ada yang harus kita perhatikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ijtima'u bil ikhwani kisman. Berkumpul dengan kawan-kawan, ya. Ada 2 model. Ahaduhuma, yang pertama, ijtima'un ala mu'anasati taba wa syughlil waqtu. Fa hadha madarratuhu arjah min manfaatihi. Kumpul dengan kawan-kawan hanya sekedar untuk, ya, bersenang-senang, ya, menyamakan, ya, tabiat, ya. Tabiat yang sama, kemudian kalau kita bilang chemistry-nya nyambung, ya. Wa syughlil waktu, ya, menghabiskan waktu, ngobrol sana, ngobrol sini. Ini ada manfaatnya. Ibnu Qayyim tidak meniadakan manfaatnya. Manfaatnya ada. Tetapi kalau hanya sekedar untuk itu saja, fa hadza madarratuhu arjah min manfaati. Maka mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Aqallu ma fihi, paling sedikitnya, annahu yufsidul qalba, merusak hati, wa yudayyi'ul waqt, dan hanya membuang-buang waktu. Ya. Jadi bukannya tidak boleh, kita boleh, tapi berusaha kita kumpul dengan kawan-kawan dengan ada tujuan tertentu yang bermanfaat, ya. Kalaupun ngobrol-ngobrol ada omongan terarah, ya. Adapun kemudian jagongan kata orang sampai 2 jam, 3 jam minum kopi, enggak ada ngalor ngidul, enggak ada tujuan apa yang mau dibicarakan. Ya, kalau sesekali oke lah, tapi kalau sering-sering ini hanya merusak hati, ya. Kenapa? Karena pasti banyak tawa.
Dan banyak tawa, kata Nabi SAW, la tukthirudh dhahik. Jangan terlalu banyak tawa. Fa inna kathratadh dhahik tumitul qulub. Karena kebanyakan tertawa akan mematikan hati. Ketawanya bukan pertawa yang haram, tidak sedang menggibah orang, tapi ketawa-ketawa aja. Ya, tapi terlalu banyak, ya, kalau lebih daripada kebutuhan, maka itu akan merusak hati, mematikan hati. Jadi tidak mengapa kita kumpul, tapi kalau bisa ada tujuan yang perlu kita bicarakan sehingga majelis kita berkumpul menjadi berkah. Ini model pertama, hanya sekedar ngumpul-ngumpul untuk menemukan, mempererat chemistry di antara satu dengan yang lainnya. Itu baik, tapi jangan berlebihan. Yang kedua, al-ijtima' bihim ala ta'awun ala asbabin najat wa tawasi bil haqqi wa sabar. Berkumpul dengan kawan-kawan dalam rangka untuk berbicara, bekerja sama untuk melakukan sebab-sebab keselamatan, selamat dari neraka jahanam, wa tawasi bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, untuk bersabar. Fa hadza min a'dhamil ghanimah, ya, wa anfa'iha. Dan ini adalah termasuk ghanimah yang paling besar dan yang paling bermanfaat, itu pahalanya besar. Walakinna fihi thalatha afat. Perhatikan, tapi di sini ada 3 penyakit yang harus dijauhi kalau sedang ngumpul sama kawan-kawan. Ihdaha, yang pertama, tazayyunu ba'dihim li ba'din. Ya, tazayyunu ba'dihim li ba'din, yaitu bergaya ngomong dengan dibuat-buat, tidak wajar, ya. Menampakkan seakan-akan orang soleh dan yang lainnya, ya. Jadi artinya ada riya di situ, ada riya, ya. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas, nasihat bagus. Tapi kemudian dia tasannu, yaitu berbuat-buat, ya, ada riya tatkala dia berbicara dengan kawannya. Ya, ini hati-hati, ini bisa muncul tatkala di antara kawan. Kemudian yang kedua, al-kalamu wal khilta aktsar minal hajah. Pembicaraan bercampur baur lebih daripada kebutuhan. Artinya berkumpul bicara tentang sesuatu, harusnya waktunya 1 jam, bisa jadi 4 jam. 3 jam yang ngalor ngidul, ya, 1 jamnya serius, ini nggak bagus juga, ya. Terlalu banyak ngalor ngidulnya, ya. Ini juga tidak baik. Ya, kemudian an yasira dzalika syahwatan wa adatan yang qata biha anil maqsud. Yang terakhir yang berbahaya juga, yang harus dijauhi, sering pertemuan seperti itu menjadi syahwat, pertemuan syahwat, pingin ketemu. Bosan ketemu dengan istri, terus pingin ketemu kawan. Ketemu ngobrol-ngobrol doang. Ketemu di sana di warung kopi ini, ketemu warung kopi. Ya, ngomong-ngobrol, nanti dibumbui dengan ngomong dakwah, tapi terlalu sering. Itu sudah bukan keperluan karena kebutuhan, tapi karena hawa nafsu. Ini persahabat dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu pingin ngobrol. Ya, pingin ngobrol. Dan ini saya katakan, kalau sudah berlebihan tidak baik, ya. Jadi sering saya sampaikan. Kalau sering ketemu dengan kawan-kawan, akhirnya apa? Nanti pembicaraan tidak teratur, buang-buang waktu, ngalor ngidul bicara sana bicara sini, akhirnya gibah sana gibah sini dan yang lainnya, waliyadzubillah. Maka seorang jangan buang-buang waktunya dan hati-hati dalam bermajelis. Maka dalam majelis kita jangan lupa untuk ada tujuan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada istighfar di dalamnya, ada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Baik, yang berikutnya, hadis berikutnya, ya. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marrat. Barang siapa mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali dalam 10 kali saja, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka dapat pahalanya seperti dia memerdekakan 4 budak dari anak keturunan Ismail. Itu 4 budak Arab. Seakan-akan dia memerdekakan 4 budak Arab. Ya. Ini di antara dalil bahwasanya zikir itu ibadah mudah, pahalanya besar. Memerdekakan budak itu bukan perkara yang sepele, itu berat. Seorang punya budak zaman dahulu orang kaya. Dan kalau dia memerdekakan budak, membeli budak kepada orang lain untuk dibebaskan, itu sangat berat, butuh biaya yang banyak. Apalagi sampai 4 orang, apalagi budak tersebut budak-budak Arab, karena keturunan Nabi Ismail adalah Arab. Tentu berbeda dengan budak-budak yang lainnya. Apalagi kita bicara di zaman tersebut, ya. Ya. Namun dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali yakin dengan pahala tersebut, maka Allah akan memberikan pahala seperti yang mereka kan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi saya ingatkan, zikir butuh penghayatan dalam hati.
Bukan hanya diucapkan. Kualitas ini Allah, ya ikhwan, Allah Maha tahu dengan isi hati kita. Kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sambil baca WhatsApp, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil nonton berita, sambil enggak, beda. Ya. Beda. Orang berzikir sambil dia mengingat Allah dengan serius, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Wahdahu la syarika. Allah semata tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak sekutu baginya. Manusia banyak yang berbuat kesyirikan. Lahul mulku, semua kerajaan milik Engkau ya Allah. Walahul hamdu, semua yang Kau lakukan terpuji. Engkau kami puji dari segala hal, dari sifat-sifat-Mu ya Allah, dari nama-nama-Mu ya Allah, kami puji Engkau ya Allah. Dari nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, bahkan kata para ulama dari musibah yang Kau timpakan kepada kami pun kami mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak di balik musibah kecuali ada hikmah. Ya. Lahul mulku, segala kerajaan milik Allah. Semua yang terjadi dalam semesta tidak ada yang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maharaja yang semua di bawah alam semesta ini tunduk di atas perintahnya. Dialah yang kalau memutuskan pasti terjadi, pasti berjalan. Tidak ada la muaqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa protes dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku. Semuanya milik Allah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan segalanya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia ucapkan dengan penuh keyakinan 10 kali. Tidak banyak-banyak, 10 kali. Maka seperti merdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu 4 budak Arab. Yang ini menunjukkan tentang agungnya zikir ini, tapi dengan syarat seorang menghayati zikir tersebut. Ya. Adapun seorang mengucap la ilaha illallah, ilaha illallah, tapi kemudian dia percaya dukun. La ilaha tapi pakai jimat. La ilaha, betapa banyak orang seperti itu. Mengucapkan tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tidak ngerti apa yang dia ucapkan. La ilaha illallah, ilallah, tapi minta kepada kuburan. Ya. La ilaha illallah, tapi ini pamal itu enggak boleh, ini enggak boleh. Banyak orang terjumus dan kesini mereka tidak tahu. Maka maksud Nabi SAW itu seorang mengucapkan kalimat tersebut dengan mengagungkan maknanya. Ibadahnya ringan, cuma la ilaha illallah syarika lahu mulku wa hamdu syai'in qadir. Baik, saya ajak kawan-kawan sekarang mumpung kita baca hadis ini kita terapkan. Kita diam sebentar, kita baca 10 kali masing-masing ya. Sekarang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah. 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 Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala seperti merekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sungguh pahala yang sangat besar bagi orang meyakini apa yang dia ucapkan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya ya, yang juga berbicara tentang agungnya berzikir. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, khuttat khotayahu, akan digugurkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya seperti banyaknya buih di lautan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya, ini juga hadis agung ya. Kita ini banyak dosa. Subhanallah wa bihamdihi, 100 kali mudah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Saya 100 kali. Saya mau suruh antum sekarang tapi nanti pengajian kita waktunya habis. Nanti antum jangan lupa. Ya, ucapkan zikir ini 100 kali. Apa faedahnya? Hutat khotayahu, akan digugurkan dosa dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ya. Allah dari persangkaan orang-orang ateis ya. Dari kesyirikan dilakukan oleh para penyembah berhala.
kesyirikan oleh para penyembah tikus, penyembah jin. Subhanallah, Allah Maha Suci. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak menghukum Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu yaumal qiyamah, semua dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan yang mereka sembah, apa yang bisa dilakukan oleh seekor monyet? Apa yang bisa dilakukan oleh seekor sapi? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang nabi? Apa yang dilakukan oleh malaikat? Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak menghukum Allah sebagaimana mestinya. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bumi dalam Allah, langit dilipat kanan Allah. Ya. Maha Suci. Wa bihamdihi, segala pujian bagi Allah. Sudah dijelaskan bagi kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kemahaannya, ya, dalam segala hal, tidak ada kekurangan sama sekali. Ucapkan 100 kali. Ya akhi, kalau Ustaz kok mudah sekali dihapus. Kalau Allah mau, kenapa ente ragu? Apa sih? Allah Maha baik. Kalau Allah ingin mengampunkan dosa antum, ya mudah. Allah, Nabi kasih aturan, tinggal ente jalankan, percaya atau tidak. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 100 kali. Huttat khotoyahu, akan dihapuskan dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Timbul pertanyaan, yang dihapuskan dosa kecil, dosa besar? Subhanallah mengatakan diperinci. Maksudnya dosa-dosa kecil. Ya, karena sholat saja yang rukun Islam hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, sholatul khams, sholat 5 waktu, satu dengan satunya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya, subhanallah mengatakan sudah tidak perlu diperinci. Nabi bilang akan menghapuskan dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Nabi tidak bilang dosa kecil, dosa besar. Nabi bilang menghapuskan seluruh dosa-dosa. Ya, Nabi tidak memperinci. Maka kita nggak usah perinci. Kalau ada orang punya dosa besar, kita suruh tobat. Mudah, nanti bertobat. Nanti ucapin ini. Nanti bertobat kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa diampuni. Ya. Tahukah Anda berapa banyak buih di lautan? Lautan luas. Buihnya banyak. Buih, gelembung-gelembung kecil banyak sekali. Apakah dosa kita sampai pada sebanyak itu? Mungkin wallahu alam, sampai atau tidak. Tapi Rasulullah gambarkan, seandainya kau punya dosa sebanyak buih di lautan, kau ucapkan dengan penuh keyakinan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Berguguran dosa-dosa tersebut meskipun sebanyak buih di lautan. Oleh karena sebagian ulama ya menganjurkan untuk mengucapkan ini ya yaitu sebelum tidur, yaitu di sore hari setelah kegiatan semua selesai. Ya. Kenapa? Agar dosa-dosa yang kita lakukan seharian hilang semua. Saya mengatakan cobalah diucapkan zikir-zikir petang ya. Supaya apa? Ini sebenarnya boleh diucapkan kapan saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita seharian penuh melakukan dosa, lihat macam-macam, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat ini, lihat anu, lihat berita ini, lihat berita anu, lihat aurat wanita yang sering kita lihat dalam medsos ya. Maka setelah aktivitas kita semua selesai, kita ucapkan subhanallah. Sampai ada yang mengatakan kita ucapkan sebelum tidur. Ini bukan zikir tidur, tapi sampai Syekh Utsaimin mengatakan seandainya ini bukan bid'ah, saya akan suruh baca ya menjelang tidur. Kenapa? Karena ini akhir daripada kegiatan kita. Jadi kita sebelum tidur dosa-dosa kita diampuni di antaranya dengan baca ini. Ya. Tapi intinya kita baca kapan saja boleh. Ya. Tetapi kalau selesai ya kapan saja lah. Kita tidak ikatkan dengan waktu tertentu. Karena kita bisa jadi kita baca di pagi hari, siang hari kita meninggal dunia. Ya, kapan saja Anda terbetik hati baca. Tidak usah tunggu malam. Kapan ingin baca. Ya. Ya. Karena ini zikir ini sangat menjanjikan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dengan penuh keyakinan 100 kali, maka dosa-dosa kita akan Allah Subhanahu. Yang terakhir pada malam hari ini wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW berkata kepadaku, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Jadi Rasulullah SAW ini ya, suatu hari melihat istrinya Juwairiyah sedang bertasbih. Ya. Kemudian Nabi SAW keluar, dia sedang bertasbih. Kemudian Rasulullah SAW balik ke rumah sedang bertasbih. Rasulullah ingin mengacara tasbih yang ringkas tapi pahalanya besar. Tidak perlu lama-lama tapi pahalanya besar. Ini ada trik dari Nabi SAW. Karena waktu Nabi pas keluar dia lagi bertasbih. Bagus bertasbih, Masya Allah. Seorang istri bertasbih. Ya, bukan bertasbih HP, tasbih HP.
Benar-benar bertasbih. Rasulullah pergi dia sedang bertasbih. Ya. Rasulullah SAW pulang dia sedang bertasbih. Tidak ada masalah seorang wanita beribadah dilihat oleh suaminya menyenangkan. Ya, kita kan seorang wanita, Ustaz saya takut riya Ustaz. Enggak, nanti niatkan ingin menyenangkan hati suami. Enggak ada masalah. Masalah riya lawan itu riya. Baca Quran depan suami, enggak ada masalah. Zikir depan suami, lihat Juwairiyah berzikir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat. Menyenangkan hati suami. Jadi kalau suami ngelihatnya istrinya kemudian browsing tas, browsing artis, kemudian ada artis suaminya meninggal, ikut nangis ya. Suaminya masih hidup, sakit dia nggak nangis, suami orang meninggal dia nangis. Suami lihat istrinya kondisi seperti itu menyedihkan. Aduh istri saya kok begitu. Tapi kalau lagi lihat istrinya Masya Allah, lagi baca Quran, lagi tasbih, nggak ada masalah. Ya, nggak usah takut riya, nggak ada masalah. Riya urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kita menyenangkan hati suamiku, agar dia tidak suudzon kepadaku ya Allah. Juwairiyah dia bertasbih. Nabi pulang dia masih bertasbih. Maka Nabi ajarkan cara bertasbih yang cepat namun pahalanya besar. Kata Nabi SAW, laqad qultu arba'a kalimat. Tadi 4 kata. Law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanathunna. Kalau dibandingkan dengan apa yang kau baca dari tadi dari pagi sampai sekarang, ya, maka akan mengimbanginya. Maka akan mengimbanginya. Jadi mungkin berzikir 1 jam, ini berzikir dengan sebentar, 4 perkataan tapi nilainya sama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah wa bihamdihi. Ya, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Ini juga adalah zikir pagi petang. Maknanya, Maha suci Engkau ya Allah dari segala kesyirikan, dari segala persangkaan buruk, ya, yang ditujukan kepadamu, dituduhkan kepada Engkau ya Rabbi wa bihamdihi, dan segala pujian bagimu. Sebanyak apa? Adada khalqihi. Subhanallah bihamdihi, Maha suci Allah dan pujian kepadanya sebanyak jumlah makhluknya. Dan makhluk Allah sangat banyak ya. Malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, ya. Hewan-hewan begitu banyak. Yang pernah hidup, yang sudah mati, banyak sekali makhluk Allah. Pasir-pasir, kemudian butiran-butiran pasir, buih di lautan, banyak sekali makhluk. Adada khalqihi, tidak terhingga. Ya, Maha suci Allah. Ya, sebanyak jumlah bilangan makhluknya, tidak ada. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan Allah. Siapa yang bisa mencapai keridhaan Allah dengan yang seharusnya? Ya, sangat tinggi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, dan seberat arsy Allah. Siapa yang mau timbang arsy Allah? Arsy Allah yang begitu besar. Yang langit yang 7, bumi dengan langit yang 7 dibandingkan dengan arsy, dengan kursi Allah. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini sudah kita jelaskan tadi siang, ya. Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti sebuah logam diletakkan di padang pasir. Kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah seperti logam diletakkan di padang pasir. Berapa beratnya? Triliunan ton kita nggak tahu. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa midada kalimati, dan juga tinta-tinta untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu firman Allah tidak ada ujungnya. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firman Allah, maka lautan akan habis sebelum selesai kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun datang laut-laut yang lain. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun. Kalau seluruh pena-pena yang seluruh pohon-pohon yang ada di atas muka bumi ini semuanya jadi pena. Semua jadi pena, dipotong-potong, pohon-pohon jadi pena, kecil-kecil. Satu pohon mungkin bisa berapa ribu pena untuk menulis. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Kemudian ada lautan untuk jadi tintanya, bahkan tambah lagi 7 lautan, 8 lautan. Ma'ana fidat kalimatullah. Tidak akan bisa untuk menulis firman Allah yang ilmunya maha luas, ya. Oleh karenanya ini adalah zikir yang ringkas, ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, dari sisi bilangan tambah terbatas, ya, waridha nafsihi, ya, dari tujuan, ya, keridhaan Allah sangat tinggi, zinata arsyihi, dari sisi berat seperti beratnya arsy Allah, wabili kalimatihi, ya, dari tulisan, ya, dari kalimat Allah yang tiada putus-putusnya. Maka seorang sempatkan diri untuk berzikir dengan zikir
tersebut. Wallahu taala alam. Bisawab, kalau ada yang bertanya saya persilahkan.